Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Niken Putri Jenny, NIM 1911010024. Di sini saya akan membahas tentang praanggapan pragmatik, di mana tugas ini diajukan sebagai ujian akhir semester pragmatik semester 5. Pengertian pragmatik. Pragmatik berasal dari kata to presuppose, yaitu yang dalam bahasa Inggrisnya berarti menduga sebelumnya. Dalam arti sebelum pembicara atau penulis mengucapkan sesuatu, ia sudah memiliki dugaan sebelumnya tentang lawan bicara atau yang dibicarakan. Jadi sebelum dia tuh menjawabnya, dia tuh udah menduga sebelumnya apa sih yang bakal dijawab gitu. Peranggapan. Jadi kita tuh beranggapan gitu. Yang menurut para ahli ada beberapa definisi pengertiannya. Yang pertama yaitu menurut Levinson, yaitu peranggapan itu memberikan konsep peranggapan yang disejajarkan maknanya dengan preposisi sebagai suatu macam anggapan atau pengetahuan latar belakang yang membuat suatu tindakan, teori, atau ungkapan mempunyai makna. Jadi di sini nih dia menjelaskan tentang pengetahuan latar belakang yang membuat suatu tindakan teori itu diungkapkan mempunyai makna gitu. Menurut yang kedua itu George Yule, yaitu menyatakan bahwa peranggapan atau presuposisi adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan yang memiliki presuposisi adalah penutur bukan kalimat. Kita masuk ke contoh peranggapan atau kita bahas itu cara detailnya. Peranggapan pragmatik adalah anggapan yang ditarik berdasarkan konteks suatu kalimat atau pernyataan itu diucapkan. Konteks di sini nih dapat berupa situasi, pembicara, lokasi, dan lain sebagainya. Contoh peranggapan pragmatik. Harganya murah benar. Jadi sebagai jawaban pragmatik kita, peranggapan kita tuh berapa harganya. Jadi kita beranggapan itu berapa harganya gitu. Peranggapan tak dapat kita berikan kalau konteksnya itu tidak kita ketahui karena mungkin kata murah itu berarti mahal sekali. Peranggapan adalah sesuatu yang dijadikan oleh pembicara sebagai dasar pembicaraan. Baik, kita masuk ke poin selanjutnya, itu jenis-jenis peranggapan. Jenis peranggapan ada 6. Yang pertama yaitu presuposisi eksistensial, yaitu peranggapan eksistensial. Peranggapan eksistensial adalah peranggapan yang menunjukkan eksistensi, keadaan, jati dari referen yang diungkapkan dengan kata definite. Contohnya, orang itu berjalan. Jadi kita beranggapan orang itu yang berjalan. Kita beranggapan, kan yang tadi itu sudah dikatakan bahwa eksistensi, keadaan, atau jati diri referen itu udah katanya tuh yang definite gitu. Jadi contohnya orang yang berjalan, ya ada orang yang lagi berjalan gitu. Yang kedua itu presuposisi faktif. Presuposisi faktif atau peranggapan faktif adalah peranggapan di mana informasi yang diperanggapan itu mengikuti kata kerja dapat dianggap sebagai suatu kenyataan. Sebagai suatu kenyataan di mana di sini nih itu tuh kata kerja itu udah nyata gitu. Contohnya, dia tidak menyadari bahwa ia sakit. Jadi kita beranggapan dia tuh sakit, bahwa itu tuh udah benar gitu. Yang ketiga itu presuposisi leksikal. Presuposisi leksikal atau peranggapan leksikal adalah peranggapan yang dipahami sebagai bentuk, di mana makna yang dinyatakan secara konvensional ditafsirkan dengan peranggapan bahwa suatu makna lain atau yang tidak dinyatakan tuh dipahami gitu, tanpa dia nyatakan tapi paham gitu. Contohnya dia berhenti merokok, berarti kita beranggapan dulu tuh dia tuh biasa merokok. Jadi yang tidak dinyatakan tuh kita udah paham gitu.
Yang keempat itu preposisi non-faktif. Preposisi non-faktif atau peranggapan non-faktif adalah suatu peranggapan yang diasumsikan tidak benar. Kata kunci itu dia tuh diasumsikan tidak benar. Contohnya, saya membayangkan bahwa saya kaya. Jadi kalau dia diasumsikan tidak benar, berarti peranggapannya itu saya itu tidak kaya sebenarnya gitu. Yang kelima itu presuposisi struktural. Preposisi struktural atau peranggapan struktural yaitu mengacu pada struktur kalimat-kalimat tertentu, telah diambil analisis sebagai peranggapan secara tetap dan konvensional bahwa bagian struktur itu sudah diasumsikan kebenarannya. Hal ini tampak dalam kalimat tanya secara konvensional diinterpretasikan dengan kata tanya. Kata tanya itu seperti kapan dan di mana. Sudah diketahui sebagai masalahnya. Tentunya, di mana Anda membeli sepeda itu? Jadi peranggapan kita, Anda tuh membeli sepeda dan kata dia bertanya tuh di mana gitu. Yang keenam itu presuposisi kontrafaktual. Preposisi kontrafaktual atau peranggapan kontrafaktual yaitu peranggapan tidak hanya tindak tutur, juga merupakan kebalikan atau lawan dari benar atau bertolak belakang dengan kenyataan. Jadi kalau dia tuh benar bertolak belakang berarti ada yang tidak benarnya gitu. Contohnya tuh seandainya. Jadi dia tuh cuma berandai-andai, tidak harus benar gitu. Jadi kesimpulannya menurut saya itu pembahasan di dalam pragmatik, peranggapan adalah kesimpulan atau asumsi awal penutur sebelum melakukan tuturan bahwa apa yang disampaikannya dapat dipahami oleh mitra tutur. Baik, mungkin itu saja pembahasan peranggapan. Jika salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sebagai manusia tidak kilaf dari banyaknya kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.